Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, smart student. Gimana kabarnya hari ini? Pastinya masih tetap semangat ya. Dan jangan lupa untuk selalu jaga kesehatan, makan makanan yang sehat, olahraga yang teratur, minum yang teratur, dan kalau keluar rumah jangan lupa untuk selalu gunakan masker dan rajin mencuci tangan. Nah, hari ini Ibu akan memberikan layanan informasi yang berkaitan dengan semangat belajar dari rumah. Sebelum masuk ke materi, Ibu akan memberikan tujuan layanan yang akan Ibu berikan hari ini. Yang pertama, eh, siswa diharapkan dapat mengidentifikasi berbagai macam kegiatan belajar dari rumah. Kedua, menjelaskan kriteria semangat dalam belajar. Yang ketiga, mengklasifikasi perilaku belajar yang aktif yang dilakukan dari rumah. Keempat, menganalisis keberhasilan siswa dengan belajar dari rumah. Nah, semangat belajar dari rumah. Kita baru aja selesai melaksanakan ujian tengah semester atau yang biasa disebut dengan UTS. Nah, gimana kemarin hasilnya? Apakah sudah memuaskan? Terkadang nilai yang kita dapat ketika sekolah online itu lebih rendah ya dibanding dengan sekolah pada masa offline karena masalah yang dihadapi siswa terkendala biasanya pertama siswa kurang memahami materi yang diberikan oleh guru ketika pembelajaran via online. Benar apa betul? Nah, hari ini Ibu akan memberikan tips bagaimana semangat belajar dari rumah. Walaupun situasi sedang terbatas, kita harus tetap semangat belajar. Saat ini, pelajar dan mahasiswa di Indonesia tengah menghadapi situasi yaitu virus corona atau pandemi COVID-19. Nah, seluruh pelajar dan mahasiswa di Indonesia itu diliburkan. Mereka berganti dengan sekolah online atau belajar dari rumah. Nah, tidak terkecuali dengan siswa-siswi Semandalu. Kita harus tetap belajar walaupun dari rumah. Nah, tugas-tugas yang diberikan oleh guru pun berubah menjadi online menggunakan media-media yang mendukung pembelajaran seperti Google Classroom dan WhatsApp. Namun, aktivitas belajar dari rumah ini pun tidaklah mudah. Banyak godaan seperti godaan untuk menonton televisi, godaan untuk rebahan, main HP, atau yang lainnya. Nah, berikut adalah tips-tips bagaimana cara kita untuk menghindari godaan-godaan tersebut. Yang pertama, sediakan tempat yang nyaman untuk belajar. Kadang kita ketika sudah di rumah lebih banyak menghabiskan waktu di atas kasur atau biasa kita bilang dengan rebahan sambil main HP atau sambil menonton TV. Nah, kadang belajar pun juga di atas kasur. Padahal keadaan seperti ini tidaklah nyaman dan tidaklah efektif. Maka langkah yang harus dilakukan adalah menyediakan tempat belajar yang nyaman. Nah, kalian diusahakan atau kalau bisa punya meja dan kursi belajar sendiri. Nah, pilihlah meja atau kursi yang nyaman untuk belajar. Jangan belajar sambil rebahan di kasur karena bisa-bisa kalian nanti bakal ketiduran nih di kasur, jadi males belajar lagi deh. Nah, kalian di rumah sediakan meja dan kursi yang nyaman untuk belajar. Usahakan posisi meja dan kursi dibuat senyaman mungkin agar kalian dapat nyaman untuk belajar. Nah, yang kedua, sediakan alat-alat yang digunakan untuk belajar, seperti alat tulis, buku, handphone, atau laptop, dan yang mendukung proses terjadinya pembelajaran. Yang ketiga, pastikan koneksi internet berjalan dengan baik. Nah, ini adalah kendala kita semua. Kadang banyak siswa yang mengeluh, ibu jaringan saya jelek, ibu tempat saya nggak ada jaringan, jaringan saya hilang bu. Nah, seperti itu. Nah, kalau bisa, pastikan koneksi internet di rumah aktif agar tidak mengganggu kegiatan pembelajaran di rumah seperti itu. Nah, jika di rumah kalian kondisi koneksi internetnya susah, kalian bisa ke tempat teman yang punya wifi atau yang jaringan di rumahnya bagus. Nah, yang ini bisa kalian lakukan kegiatan belajar kelompok. Buatlah kelompok-kelompok kecil terdiri dari 3 sampai 5 orang dan kalian bisa rutin ke rumah teman. Kadang misal kalian mau mengerjakan tugas matematika, kalian bisa ke rumah si A.
keesokan harinya ke rumah si B, dan seterusnya ke C. Itu bisa di rolling. Nah, sebenarnya pembelajaran seperti ini sangat efektif karena kalian bisa saling bertukar informasi satu sama lain dan pastikan tetap menjaga protokol kesehatan. Seperti itu. Nah, yang keempat, sediakan camilan untuk pendamping belajar. Kalian bisa sediakan teh, kopi, atau susu, atau air putih, dan camilan-camilan lainnya seperti buah. Yang penting jangan camilan-camilan yang tidak sehat, karena dalam keadaan kondisi seperti ini kita harus tetap menjaga kesehatan badan kita. Kelima, jauhkanlah benda-benda yang membuat dirimu kurang fokus dalam belajar, seperti televisi. Usahakan jangan belajar di depan televisi. Jauhi televisi terlebih dahulu, setelah selesai belajar baru boleh menonton TV lagi, agar kegiatan belajar mengajar kalian di rumah tidak terganggu oleh hal-hal yang mengganggu tersebut gitu. Nah, tips yang keenam, pastikan cahaya di ruangan tempat kamu belajar memiliki pencahayaan yang cukup, seperti lampu belajar yang diperhatikan dengan baik, atau kalau kalian belajar di siang hari, pastikan jendela terbuka dengan baik, pintu terbuka dengan baik, agar kepala kalian tidak pusing, mata kalian tidak sakit, dan kalian bisa fokus belajar dan belajar dengan nyaman. Nah, itu tadi adalah 6 tips semangat belajar dari rumah. Agar hasilnya maksimal, kalian bisa sesuaikan dengan kebutuhan belajar kalian masing-masing. Ada yang mungkin belajarnya nyaman sambil kerja kelompok. Silahkan kalian kerja kelompok, buatlah kelompok-kelompok kecil tadi. Atau kalian lebih nyaman belajar sendiri nih, di rumah, di kamar sendirian agar lebih fokus, tidak apa-apa, silahkan. Karena setiap siswa memiliki cara belajarnya masing-masing. Temukanlah cara belajarmu, tetap semangat belajar, kita pasti bisa melewati bersama kondisi ini. Oke, itu tadi materi yang dapat Ibu sampaikan hari ini. Silahkan disesuaikan dengan kondisi kalian masing-masing di rumah ya. Tetap semangat belajar, jangan lupa untuk selalu mengerjakan tugas. Kita ketemu lagi di lain waktu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.